Harga emas antam logam mulia kembali melemah pada perdagangan Sabtu kemarin menjadi Rp2.860.000 per gramnya atau ambruk Rp260.000 dibanding perdagangan hari sebelumnya. Penurunan ini mempengaruhi seluruh pecahan emas batangan yang tersedia, mulai dari ukuran terkecil 0,5 gram hingga ukuran terbesar 1.000 gram. Bagi sebagian masyarakat, emas menjadi instrumen investasi jangka panjang. Mereka memanfaatkan untuk membeli di saat harganya turun dan menjualnya ketika harga emas melonjak tajam. Sebelumnya harga emas sempat tembus di level Rp3,1 juta per gramnya. Fluktuasi ekstrim ini sempat memicu spekulasi pasar, termasuk isu apakah harga emas disetting hingga berpotensi menembus Rp5 juta per gram. Lalu, di tengah fluktuasi harga ekstrim ini, seberapa aman emas menjadi instrumen investasi? Tim TV One mengabarkan. Ya, mungkin Anda yang di rumah khususnya untuk ibu-ibu bertanya-tanya, lebih baik ini emas saya tahan dulu atau seperti apa? Apakah ini akan bersifat permanen dengan angka 2,8 juta per gramnya atau seperti apa? Kita akan bahas lengkapnya ya dengan narasumber yang bergabung via Zoom. Sudah ada Mas Yanuar Rizky, pengamat ekonomi. Selamat pagi Mas Yanuar. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Mbak Mala, Mbak Sarah, Mbak Rati ya. Mas Yanuar, ini juga masyarakat bertanya-tanya, kok bisa dari 3,1 menjadi 2,8 juta per gramnya, dan apakah ini hanya bersifat sementara? Faktor apa sebenarnya mendasari hal tersebut, Mas? Baik, gini ya, jadi sebetulnya kan kalau kita ngomong tadi ibu-ibu dan masyarakat kan sebetulnya harga emas fisik, emasnya antam ya. Nah, emas antam itu perharinya mengacu ke harga di bursa komoditas emas. Dalam hal ini New York Mercantile Exchange. Nah, di New York Mercantile Exchange itu sendiri sebetulnya harga hari ini adalah harga future. Jadi harga future itu harga yang serah terima fisiknya tuh akan dilakukan di 3 hari berikutnya. Nah, sekarang gampangnya gini. Harga emas itu kan di minggu lalu ya yang sampai nembus di harga antamnya sampai ke 3.200.000 itu dipicu karena di bursa New York-nya, di bursa New York komoditasnya banyak transaksi jual yang dilakukan oleh yang namanya hedge fund ataupun pengelola dana-dana. Jadi intinya tidak terlalu pusing terhadap serah terima fisik kayak emak-emak gini ya. Jadi artinya kalau hedge fund itu memang cari selisih, jadi cari selisih dari perdagangan di pasar keuangannya. Nah, hedge fund itu dalam posisi spekulasi yang berlebihan ketika banyak orang beramai-ramai meningkatkan permintaan tentang emas, meningkatkan harga emas yang terus naik ke atas, mereka memasang dalam posisi jual. Tapi untuk penyelesaian, karena emas ini kan tetap aja dalam penyelesaian fisiknya harus diserahkan dalam 3 hari berikutnya. Nah, banyak yang pasang posisi jual yang memicu kenaikan dari mulai awal Januari sampai dengan Kamis minggu lalu, itu pas di Jumat dia sebetulnya belum siap fisik emasnya. Jadi artinya kalau di pasar tuh bilangnya gini lah, kurang lebih saya misalnya ke Mbak Mala mau beli emas saya bilang oh ada gitu, tapi pas ntar ya Mbak Mala 3 hari lagi gitu, saya kasih. Pas Mbak Mala ngomong 3 hari lagi, saya bilang ke Mbak Mala, karena saya nggak punya emas fisiknya. Nah terus saya bilang ya udah deh, saya beli balik, namanya order saya ditutup balik. Jadi artinya ditutup balik itu Mbak Mala bilang, oh kalau gitu nggak bisa harga kita kemarin dong Mas Yanuar, harganya dinaikin. Ini jadi artinya secara sederhana di Jumat lalu itu yang naik loncat sampai ke 3 juta sekian itu karena yang masang posisi jual nggak bisa serah fisiknya, dia tutup dengan harga beli dan harga belinya lonjak ke atas. Nah masalahnya dengan posisi ditutup itu artinya order belinya yang dari posisi FF ini membesar, jadi sampai ke 87%. Nah dalam posisi kayak gini kan kalau saya sekarang misalnya udah nutup dari Mbak Mala, posisi saya itu pegang emas, ya saya kan ibaratnya harus eksekusi kerugian saya akibat kenaikan harga yang saya tutup. Nah, tidak ada cara lain buat saya untuk menurunkan harganya. Jadi artinya Mbak Mala, secara sederhana yang terjadi kemarin itu membuka ruang lagi agar order belinya bisa masuk lagi. Nah, sekarang bacaannya gimana? Bacaannya harga emas ini sekarang berfluktuasi sama kayak kemarin kita dengar kan indeks harga saham gabungan bursa kita
turun sampai 8%. Nah, emas juga sama, kemarin turunnya sekitar 8%-an. Nah, begitu turun ke Mas bawah Yanuar? ini sebetulnya kalau bahasa gampangnya, ya akan dibeli lagi. Nah, sekarang panduannya apa? Oke. Menurut saya, secara jangka panjang, harga emas ini akan tetap tinggi. Tapi sekarang, buat Oke. masyarakat awam, kalau berharap misalnya, wah, saya beli sekarang deh, masuk deh 2,7 karena ketakutan. Nanti saya harapannya akan jadi 3 juta atau misalnya jadi 5 juta gitu. Nah, menurut saya hati-hati karena sebetulnya Anda masuk di saat harganya udah ketinggian. Tapi kalau sekarang bicara Oke. misalnya, apakah harga emas akan habis-habisan dibanting menjadi ke harga di bawah 2 juta, 2,5 juta? Saya rasa tidak. Jadi sebetulnya emas ini Oke. sekarang posisinya dipegang oleh banyak bank sentral emerging market untuk melakukan lindung nilai, takut ada gagal bayar di surat hutang di salah satu negara dunia ini, pemerintahnya gagal bayar surat hutang, maka akan ada efek yang merembet ke banyak negara, sehingga banyak bank sentral melakukan lindung nilai masa depan dengan memegang emas. Jadi artinya apa? Kalau untuk sampai ke turun, enggak. Turun jauh, enggak. Tapi sekarang panduannya apa? Eranya sudah era ke dalam era yang namanya spekulasi. Kalau buat emak-emak yang belinya di Oke. bawah 2 juta, menurut saya, ya tenang aja. Masih masih jauh nih Belanda gitu. Jadi artinya ya, kalau di bawah 2 juta enggak, di bawah 2,5 juta Oke. enggak. Tapi kalau Oke, yang Mas masuk Yanuar. misalnya sekarang, ya, Oke, Mas ya, Yanuar. gitu. Jadi kalau kata Mas Yanuar tadi prediksinya masih akan tetap tinggi dan kalaupun turun mungkin tidak akan ekstrim begitu di bawah 2 juta. Kira-kira kalau turunnya ini sampai di batas harga berapa Mas Yanuar? Dan kenaikannya juga di batas harga berapa kira-kira? Baik, sebenarnya referensinya gini, kalau kalau di harga New York Mercantile Exchange-nya, menurut saya kan sekarang ini ke 4.700 US dollar per troy. Itu artinya sama dengan harga kita sekitar 2 juta, 2,7 juta. Setelah ini menurut saya mungkin akan naik lagi ke angka misalnya katakan saja 5.000 per troy. Nah, katakan 5.200 per troy. Tapi setelah itu akan turun lagi. Jadi akan turun lagi, mungkin ke angka-angka bisa saja ke 4.500 per troy di rupiah. Kalau di Antam mungkin katakan saja di 2,5 juta. Jadi gambaran saya dalam 1 sampai 3 bulan kemungkinan itu akan ada di 2,5 sampai 2,7. Tapi artinya 2,5 2,7 itu batas bawah, Mbak. Tapi di antara itu akan naik. Nah, artinya sekarang kalau misalnya Oke. orang yang menganggap misalnya ngambilnya di 3 juta katakan besok, terus dia menganggap, Ya. turun lagi nih ke 2,7, kan panik gitu. Karena berpikirnya kan berharapnya, 4 juta gitu. Nah, jadi menurut saya kalau yang baru masuk sekarang, Anda harus punya mental yang bagus Ya. juga gitu. Tapi kalau untuk yang ngambilnya udah di bawah 2,5 juta sih, ya menurut saya sih masih aman-aman aja. Tapi kalau yang masuk Masih sekarang oke itu ya. ya Anda memang harus punya mental gitu. Kalau nggak punya mental ya Anda bisa stres sendiri gitu. Gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Yanuar Rizky sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu, assalamualaikum. Jadi Selamat memang pagi. kita kenal ya, emas ini kan sebenarnya dikatakan safe haven. Iya. Jadi di mana sebenarnya harganya lebih stabil, terus tidak terpengaruh inflasi dan lain sebagainya. Tadi Mas Rizky juga mengatakan bahwa sebenarnya masih jauh kok ini. Jadi kalau ibu-ibu punya emas, mendingan ditahan aja kali Iya, ya, tahan karena aja mungkin dulu harganya mungkin deh, akan rebound masih kembali bisa ya. naik. Oke lah, Jadikan kita tabungan ya. Ya, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi ada puluhan emak-emak geruduk refuse drive fuel atau RDF Rorotan Jakarta Utara akibat bau yang tidak sedap yang ditimbulkan. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami.